maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Pada tahun 1966, Soeharto mulai memimpin Indonesia. Masa pemerintahannya disebut sebagai Orde Baru. Saat itu, masyarakat berharap Indonesia bisa menjadi lebih stabil setelah kondisi sebelumnya tidak menentu. Pemerintah mulai menjalankan berbagai program pembangunan demi memperbaiki keadaan negara. Pemerintah akan fokus pada pembangunan negara. Kami ingin Indonesia menjadi negara tertata, maju, dan sejahtera. Kami juga ingin masyarakat lebih hidup aman dan nyaman. Sekarang jalan mulai diperbaiki, sekolah mulai dibangun di beberapa daerah. Masyarakat mulai berharap kehidupan yang lebih baik lagi. Keadaan sekarang terasa lebih aman dibanding sebelumnya. Semoga pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh semua rakyat. Kalau negara terus berkembang seperti ini, maka masa depan Indonesia akan lebih baik. Pada awal Orde Baru, pemerintah memang berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan di berbagai bidang. Namun perlahan mulai muncul masalah dalam pemerintahan. Perusahaan kita akan memulai pembangunan yang baru. Berarti rakyat akan semakin terbantu. Nanti kita pilih perusahaan yang kita kenal aja ya. Tapi bukannya proyek seperti itu harus diberikan jujur. Yang penting perusahaan kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Lagi pula nggak ada yang tahu. Aku dengar sekarang banyak pejabat mulai menyalahgunakan jabatannya. Iya, bahkan ada orang yang mendapat posisi penting hanya karena hubungan keluarga. Kalau seperti itu terus, kesempatan untuk rakyat kecil semakin sedikit. Kalau semua diatur oleh orang dalam, rakyat biasa bisa kalah terus. Masalah dalam pemerintahan mulai terlihat jelas. Praktik KKN mulai berkembang dan memengaruhi kehidupan masyarakat. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik ini membuat pemerintahan menjadi tidak adil. KKN membuat negara menjadi tidak adil karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu saja banyak rakyat kesulitan. Banyak orang bekerja keras, tetapi tetap sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Yang punya koneksi malah mudah mendapatkan jabatan. Tapi pemerintah tetap melakukan pembangunan. Pembangunan tetap tidak berarti jika rakyat tetap dirugikan. Yang penting negara tetap berjalan. Bagi pejabat mungkin kecil, tapi bagi rakyat dampaknya sangat besar. Praktek KKN akhirnya memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Maaf, izin berdiskusi sebentar, apakah boleh? Diskusi ya, boleh. Oh ya. Mana dulu? Jadi gini Pak, apa dampak KKN terhadap masyarakat pada saat Orde Baru? KKN ya. Orde Baru, KKN. Salah. Tas dulu panas. Jadi KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Korupsi itu adalah penggunaan uang yang bukan haknya, terutama milik negara yang harusnya itu adalah untuk rakyat, tapi digunakan oleh beberapa oknum. Terus kolusi yaitu adalah seperti contoh para pejabat, orang-orang berwenang itu bekerja sama untuk mengakali peraturan-peraturan demi kepentingan mereka sendiri. Nepotisme adalah orang-orang yang berkuasa juga, para orang-orang berwenang itu memanfaatkan jabatannya untuk melakukan rekrutmen atau pilih-pilih terhadap kolega, teman, terus saudara itu untuk bersama. Nah, dari situ otomatis sangat-sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Seperti kebijakan, bantuan, apapun itu tidak bisa tersalurkan ke tempat yang tepat. Terus kemudian kerugian rakyat sangat luar biasa hingga terjadi krisis yang satu. Itu terjadi pada era 1990-an. Jadi di mana waktu itu Presiden Pak Soeharto dalam akhir kepemimpinannya itu udah ya untuk KKN
ibaratnya next kita di kelas bahas itu. Ketidakpuasan masyarakat akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Harga kebutuhan semakin mahal. Kita bekerja keras setiap hari, tapi kita tetap susah. Banyak rakyat kecil yang mulai kehilangan harapan. Sementara pejabat bisa hidup mewah. Itu bukan urusan kita. Yang penting posisi kita aman. Justru sikap itu yang membuat rakyat marah. Seharusnya pejabat membantu, bukan malah memanfaatkan kekuasaan. Tenanglah, pejabat pasti punya solusi. Kalau memang peduli rakyat, kenapa KKN dibiarkan terus terjadi? Aksi demonstrasi mahasiswa semakin besar dan terjadi di berbagai daerah. Tekanan terhadap pemerintah semakin kuat. Kita tidak bisa diam saja. Kalau kita diam saja, keadaan tidak akan berubah. KKN harus dihentikan. Kami ingin hidup lebih baik. Kami ingin pemerintahan yang bersih. Terus menjadi ketertiban negara. Ketertiban tanpa keadilan tidak ada gunanya. Kami ingin pemerintahan yang bersih. Jujur. Situasi negara semakin tidak stabil. Demo semakin banyak, rakyat mulai melawan. Mungkin sudah waktunya semua perubahan terjadi. Semua kekuasaan ini Tekanan dari mahasiswa dan masyarakat semakin besar. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pak, kenapa mahasiswa melakukan demo ya Pak sampai Kenapa? Karena mahasiswa adalah garda terdepan generasi muda. Anak-anak yang terpelajar itu pasti tahu bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi anak muda itulah yang tampil paling depan waktu itu. Ibaratnya seperti ini. Jadi contoh Pak Al ya, waktu itu masih baru masuk SD di tahun era itu. Sebagai seorang anak yang walaupun masih kecil ya, masih masuk SD kecil ya, itu saya melihat orang tua saya itu kebingungan. Orang tua saya kebingungan tentang mencari nafkah karena kesulitan serba-serbi mahal waktu itu. Jadi saya sendiri gelisah sebagai anak kecil. Saya pengen jajan ini harus terbatas, pengen sekolah di sana biayanya mahal. Misal pengennya nanti saya masuk SMP di sini ya, itu mahal. Tidak semuanya tidak terjangkau. Pengen ini terlalu sulit. Nah itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, terutama itu ekonomi ya. Nah di situ saya masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kakak-kakak mahasiswa, pelajar seperti kalian, bukan hanya mahasiswa ya, pelajar yang sudah berakal, sudah cerdas, dewasa remaja, mereka benar-benar tidak bisa menerima situasi itu dan malu. Mereka bersama-sama turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, rasa gelisah mereka terhadap pemerintahan dan kebijakan yang timpang, yang dimana mereka melihat orang-orang di sekitar dan bahkan orang tua mereka kesulitan dalam menjalankan perekonomian moneternya. Itu contoh, jadi kalian bisa analisa sendiri. Oh jadi seumuran kita tuh juga dulu ikut demo ya Pak? Iya, mereka, karena kalian sudah paham lah mana yang benar dan mana yang enggak. Nah, situ maka kalian sendiri ini sudah harus bisa pandai-pandailah untuk membaca situasi pemerintah kebijakan. Tapi yaitu kalian jangan mengira selalu berpikir negatif pada pemerintah. Ya, pemerintah itu kebijakannya juga lebih banyak yang pro terhadap rakyat. Semua kebijakan pro terhadap rakyat. Cuman kadang pelaksanaannya ada yang menyimpang, sebenarnya tidak langsung bisa menyentuh kepada masyarakat. Lagi dok. Terima kasih ya Pak Al. Itu saya mau lanjut ke sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Al. Iya dok, semangat ya. Pak Al. Ya. Jadi dari wawancara Pak Al tadi kita harus belajar dari sejarah ya? Iya, agar kesalahan tidak terulang lagi. Dan pemerintahan juga bebas dari KKN.
Dari masa Orde Baru, kita belajar bahwa pembangunan memang penting. Namun kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab jauh lebih penting agar rakyat tidak menjadi korban. Karena ketika kekuasaan disalahgunakan, rakyatlah yang paling merasakan dampaknya.